Selamat sore Mas Imam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jawa Timur Ya, hari ini. Presiden Republik Indonesia mentargetkan 4 sampai 5 tahun ke depan Indonesia bisa swasembada pangan. Mas Imam, bagaimana menanggapi hal tersebut? ya, alhamdulillah ya. Ini termasuk langkah fundamental yang diambil oleh pemerintah yang cukup serius dalam menangani eh, potensi kelangkaan pangan yang mungkin terjadi di belahan bumi manapun termasuk Indonesia. Karena kita tahun kemarin aja, tahun 2024 impor udah hampir 6 juta ton. Itu sangat mengkhawatirkan dengan jumlah sebesar ini masyarakat kita. Nah, apakah 4-5 tahun itu akan tercapai atau tidak itu sangat kompleks ya. Tapi apa yang dilakukan Pak Presiden hari ini dengan buka lahan-lahan baru untuk mencukupi pangan, itu kita lihat saja nanti bagaimana progresnya. Karena ini kan masih awal, belum progres. Hmm, Jadi kita juga belum bisa berkomentar terlalu jauh. Kalau lihat yang sudah-sudah itu memang banyak gagalnya. hmm, hmm. Karena mungkin satu lain hal. Tapi yang ini sepertinya beda. Karena penanganannya juga orang yang berbeda. Baik. Kita lihat saja nanti. Baik, Mas Imam, sepertinya ada beberapa mungkin yang harus kita waspadai begitu ya sebagai Hmm. petani misalnya. Mas Imam sendiri menyarankan apa sebetulnya hal-hal yang harus diwaspadai pemerintah untuk bisa memastikan 4 sampai 5 tahun ke depan swasembada pangan nasional ini bisa betul-betul tercapai? Ya, jadi gini, produktivitas padi di Indonesia ini yang harus jadi concern bersama ya. Hari ini kita ada kerjasama riset tanam padi bersama BSB Nanotech Vietnam, ya. Dan mereka kita fokus concern di padi. Nah, di Vietnam itu produksi beras, mereka hanya tertinggal sekitar 4 juta ton dari Indonesia. Pada luasan Vietnam itu nggak lebih luas dari Jawa Timur, Pak. Hmm. Tapi produktivitasnya itu hampir menyamai Indonesia. Ini kan ada big why. Kenapa kok sampai sejauh itu produktivitas kita kalah jauh sama Vietnam? Nah, kita cukup panjang diskusi sama teman-teman di Vietnam. Insya Allah mereka Januari ke Tuban, ke kota kami untuk ngawal apa yang kami risetkan di sini. Ya, jadi produktivitas mereka itu rata-rata di atas 10 ton per hektar. Di mana di Indonesia hari ini rata-rata 5,2. Nah, Mhm. ini membuktikan bahwa memang kita dari sisi produktivitas juga jauh tertinggal. Dari sisi apa? Ya kalau saya bilang kita nggak bisa memproduksi beras itu dengan cara korporat, nggak bisa ya, karena kita masyarakat kita mayoritas petani ya. Jadi dengan local pride inilah kita bisa menyelaraskan nih program pemerintah dengan apa yang sudah ada di masyarakat. Jadi petani kita ini memang harus didorong, difasilitasi agar mereka bisa sama-sama menaikkan produktivitas untuk padi. Mhm. Karena mau nggak mau lahan makin turun jumlahnya, bencana alam juga semakin kesini semakin meningkat sehingga menggagalkan hasil panen. Mhm. Makanya yang perlu dipahami hari ini adalah pemerintah sebaiknya segera memfasilitasi petani-petani aktif di produksi pangan ya untuk uh, meningkatkan produktivitas. Kalau kita fokus ke produktivitas, artinya petani harus diedukasi. Petani nggak bisa sekedar dikasih alat, nggak bisa. Yang pertama adalah problem SDM kita ini, yang kedua memang ada apa namanya eh, alat-alat atau memang tools yang memang harganya cukup mahal yang nggak bisa Hmm. terfasilitas, nggak bisa dieksekusi kalau nggak fasilitas pemerintah. Oke. Yang ketiga adalah minimnya akses pengetahuan dari ahli ke petani. Ini juga harus ada yang jembatani secara detail. Oke. Mas Imam, produktivitas padi ini menjadi concern utama. Bagaimana potensinya di Jawa Timur saat ini dari pantauan Mas Imam sebagai petani muda? Iya, jadi Jawa Timur hari ini masih memegang produktivitas tertinggi di Indonesia, Mhm. provinsi. Dan kami di Tuban itu ranking 5. Ya, setahu saya tahun kemarin masih ranking 5. Jadi cukup menjadi di kabupaten kami ini cukup menjadi apa namanya kantong produksi pangan lah di Jawa Timur. Karena kita sawah juga cukup luas. Makanya eh, hari ini sebenarnya kalau kita produktivitas itu ada di kuncinya di tanah, bukan di pestisida, Mhm. bukan hanya di metodologi, tapi Mhm. di tanah itu sendiri. Ini tanah harus diapakan biar produktivitasnya naik. Karena satu-satunya media yang bisa kita pakai untuk produksi massal ya hanya tanah, nggak bisa yang lain. Makanya ada konsep bertani berkelanjutan itu memang hari ini harus santer di apa namanya didiskusikan oleh pemerintah, nggak cuma sekedar dikejauh Baik. kimia, tapi juga berkelanjutan. Mhm.
Baik, baik Mas Imam, kalau kita bicara untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tentu nantinya seringkali ada juga persoalan-persoalan terkait dengan ekologi begitu, ekosistem dan lain sebagainya. Eksploitasi lahan bisa mengakibatkan tanah kemudian menjadi kurang produktif. Hal-hal inilah kemudian yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana para petani muda kemudian terutama di Tuban dan Mas Imam sendiri mensiasati untuk menjaga keseimbangan alam, namun juga tetap meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Betul. Jadi hal yang tidak terindra oleh petani-petani konvensional ya, itu adalah bahwa tanaman ini bisa produktif. Itu karena dia makanan itu ada yang nyiapkan, yaitu mikroba. Nah, mikroba inilah yang memang menjadi kunci utama dan dia menjadi juru masak tanaman. Nah, ketika jumlah mikroba dalam tanah itu turun, otomatis berapapun kita mupuk itu nggak akan nyampe. Yang terjadi hanya ada penumpukan pupuk kimia di tanah dan itu memang harus ada yang mengurai sehingga menambahkan jumlah mikroba di tanah itu menjadi kunci. Kita nggak ngomong pupuk organik ya, bukan ya. Jadi pupuk organik sama pupuk kimia itu harus memang beriringan karena kita kalau mau produktivitas tinggi nggak mungkin kalau kita tanpa kimia. Nah, yang terjadi di masyarakat tuh mereka sering bakar damen atau batang padi di sawah, bakar sisa-sisa panen di sawah itu sangat merusak tanah. Itu harus kita mengedukasi ke petani-petani sekitar, jangan membakar, mending menenggelamkan kembali ke lahan. Terus juga yang kedua adalah penggunaan pestisida yang memang tepat sasaran. Hari ini terlalu banyak kekhawatiran sehingga mereka justru tidak pakai aturan saat menggunakan pestisida dan sebagainya. Memang harus ada turun tangan pemerintah ya dan memberikan edukasi ke pabrik-pabrik pestisida baik yang besar ataupun yang kecil itu untuk benar-benar mengawal produknya sampai ke lahan itu dengan selamat. Artinya petani selamat, lahan juga selamat. Jangan cuma urusan profit aja, hancur nih tanah-tanah di Indonesia ini karena pestisida yang berlebihan. Mas Imam tadi sempat menyebutkan juga bahwa problem saat ini tidak hanya SDM, alat, juga teknologi yang harus kita perhatikan bersama untuk keberlanjutan. Nah, bagaimana evaluasi dan pembenahan yang bisa kita lakukan dan maksimalkan? Oke, baik. Jadi teknologi pertanian itu salah satu kunci kita untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya. Yang kedua juga cara untuk memangkas kos produksi. Ya, karena bagaimana tidak hari ini SDM itu sangat langka di pertanian. Di kota kami aja sehari itu 110.000. Itu kalau ada. Kalau nggak ada kita impor dari kecamatan sebelah yang cukup jauh. Nah, makanya teknologi pertanian tidak mungkin bisa diakses petani langsung. Biayanya cukup mahal. Kami di sini kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia pupuk, kita ada drone pertanian, dan itu sudah cukup banyak yang pakai di Tuban. Memang kalau drone pertanian ngomong Tuban ada di kami. Nah, itu sudah sangat memangkas biaya produksi, yang bisa satu jamnya itu dia bisa nyemprot lebih dari 16 hektar. 1 jam. Jadi sehari itu dia bisa nyemprot sangat banyak hektar pokoknya. 50 hektar aja bisa dalam waktu sehari. Nah, artinya pemangkasan biaya sangat tinggi. Belum lagi kita masalah persamaan kemerataan distribusi pestisida ataupun pupuk itu sangat bagus kalau pakai drone. Baik. Nah, di rekan saya yang di Vietnam itu, rekan kerjasama kita, itu mereka mulai semai pakai drone. Terus semprot herbisida pakai drone, semprot pupuk pakai drone, nebar pupuk granul pakai drone, sampai panen baru pakai combine harvester. Jadi mulai awal nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Dan dia pakai model sebar benih langsung pakai drone. Nah, itu bisa, insya Allah nanti kalau mereka ke Tuban bisa saya konfirmasi ke teman-teman. Baik. Mas Imam, tapi kalau kita bicara drone sendiri untuk pertanian, secara regulasinya apakah memang sudah diatur oleh pemerintah kita sehingga itu diperbolehkan atau seperti apa sebetulnya, Mas? Karena masih jarang sepertinya kita melihat drone ini digunakan di pertanian-pertanian gitu. Iya, kita ngomong drone pertanian dulu ya sebelum ngomong regulasi ya. Jadi di India itu saya baca di website ya, bahwa di India itu tahun 2017 sampai 2019 itu drone yang dimanfaatkan untuk pertanian itu kurang dari 500 unit. 2021 yang dimanfaatkan oleh India untuk pertanian drone ini itu meningkat jadi 3.000-an unit. Hari ini itu di atas 20.000 unit drone terbang di India untuk pertanian. Ini di India. Dan India sangat masif sekali dan dia swasembada beras. Nah, kita di sini masih terlalu mengandalkan petani-petani lokal yang nyuwun sewu.
ini ilmunya nggak pernah di-upgrade. Alam sudah berubah sedemikian jauh, komposisi pupuk sudah berubah jauh, tapi tidak pernah petani itu memahami apa fungsi dasar dari tiap-tiap nutrisi yang ada di pupuk. Mereka nggak paham juga. Nah, makanya apakah PPL sudah tepat nih mendistribusikan ilmunya itu ke semua masyarakat? Kalau kita lihat dari ini rasio jumlah PPL dan jumlah petani nggak mungkin ngatasi. Makanya benar-benar harus ada teman-teman petani yang secara swadaya membuat kelas-kelas pertanian untuk mengajarkan ke petani. Tapi sisi lain kadang petani juga nggak mudah percaya ya. Nah, kita bahas yang kedua yaitu tentang regulasi drone. Memang ada aturannya. Drone itu juga pilot kami ini punya sertifikat pilot tanpa awak, pesawat tanpa awak dari Kementerian Perhubungan. Ada regulasinya itu, karena mau nggak mau drone ini juga berbahaya, alat berbahaya. Dia untuk mengangkat sesuatu dilempar ke satu tempat kan juga bahaya itu. Memang ada regulasinya. Apalagi yang di wilayah yang memang dekat bandara, memang nggak boleh sembarangan. Kalau di Tuban kami pilot punya sertifikat untuk menerbangkan. Baik, Mas Imam, berbicara tentang pemerintah, tadi sempat disebutkan saat ini pemerintah perlu melakukan dorongan dan juga fasilitas untuk para petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mendukung hal tersebut? Ya, yang pertama, seberapapun alat yang dimiliki pemerintah untuk proses mekanisasi pertanian, kalau SDM-nya tidak tepat sama aja. Jadi yang harus dikelola adalah kita harus hitung secara detail berapa rasio petani cerdas yang harus di-create oleh pemerintah sebelum menurunkan mesin-mesin atau alat-alat yang tepat guna. Ya, karena mereka ini nanti yang akan lebih friendly, teknologi friendly anak-anak muda ini. Ya, dan juga mereka akan lebih adaptif dengan ilmu-ilmu baru. Yang kedua, pemerintah dengan segala kedidayaannya itu harus menyiapkan infrastruktur pasar. Ya, kita kalau ngomong swasembada beras, itu nanti petani akan habis juga harganya beras. Ya nggak? Kita impor aja harga beras sudah habis juga. Petani akhirnya pusing lagi karena HPP-nya di bawah ngangkat. Nah, kami di petani-petani muda ini fokusnya ke cut cost. Ya, kita karena nggak bisa merubah pasar, kita fokusnya adalah menggunakan metode yang paling murah kita bisa lakukan. Dan itu alhamdulillah sudah terjadi. Nah, bagaimana dengan nasib petani biasa kalau swasembada beras dan beras harganya langsung turun drastis? Nah, ini jangan sampai terjadi. Petani kita itu udah pusing nanam, pusing rawat, pusing jual lagi. Harusnya pemerintah harus memastikan nih, bagaimana ada infrastruktur mulai dari ambil panennya sampai nanti mekanisme secara detail mungkin bahasanya gini ya, sistem logistik nasional untuk tanaman pangan. Nah, sistem logistik nasional inilah yang sebenarnya infrastrukturnya sudah ada gudang resi di mana-mana, bulog juga ada di mana-mana. Ini sebenarnya tinggal aktivasi dengan satu niat baik, yaitu melindungi profesi petani. Kalau kita nggak melindungi profesi petani juga lama-lama malas nanam padi. Gimana ceritanya? Pas swasembada beras yang kita inginkan dilalah harganya habis, buat apa? Petani sendiri kasihan. Sehingga harus berimbang target nasional dan juga harus mengucapkan terima kasih yang besar kepada petani yang menopang ekonomi nasional dengan urusan padi. Baik. Jadi memang sebetulnya kalau disampaikan oleh Mas Imam tadi ada banyak ya Mas Imam persoalan-persoalan yang harus kita benahi untuk bisa mencapai program ketahanan pangan nasional swasembada pangan di 4 sampai dengan 5 tahun ke depan. Ada juga sejumlah solusi yang tadi sudah ditawarkan baik dari aspek pemerintah maupun juga inovasi-inovasi yang perlu dilakukan oleh para petani muda. Namun yang paling penting yang digarisbawahi tadi adalah bagaimana swasembada pangan ini juga bisa turut berkontribusi pada kesejahteraan para petani sehingga profesi petani menjadi sejahtera dan mereka bisa terus konsisten menjadi seorang petani. Terima kasih banyak Mas Imam sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Kita doakan yang terbaik untuk swasembada pangan di Indonesia, Mas Imam. Terima kasih, Mas Imam. Terima kasih. Ya, saudara, masih ada sejumlah